Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana li siyamil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK yang saya cintai dan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan syiar Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya dengan tuntunan syariat ajaran agama Islam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan syiar Ramadan ini Bapak akan menyampaikan tentang zakat mal, atau namanya zakat harta benda atau zakat harta kekayaan. Pertama, anak-anakku sekalian, kita harus mengerti tentang pengertian zakat mal. Zakat mal adalah jenis zakat yang dikeluarkan oleh individu maupun lembaga atas harta atau penghasilan yang diperolehnya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu adalah pengertian zakat mal, ya. Berikutnya adalah syarat dan ketentuan daripada zakat mal. Syarat orang itu wajib mengeluarkan zakat mal apa saja? Yang pertama adalah syaratnya adalah milik penuh. Artinya harta kekayaan itu dimiliki secara penuh, ya. Harta yang dizakatkan harus merupakan milik individu atau lembaga yang mengeluarkan zakat, bukan harta orang lain, ya. Atau harta itu masih di tangan orang lain, ya, dihutang atau dipinjam oleh orang lain, tidak. Tapi yang dizakati di sini syaratnya adalah milik penuh. Zakat harta itu sudah ada di tangannya. Yang kedua adalah syaratnya adalah berkembang. Bila digunakan untuk kepentingan usaha, harta tersebut memiliki potensi untuk bertambah dan berkembang jumlahnya atau kapasitasnya. Jadi berkembang. Jadi zakat kalau toh dalam bentuk usaha berarti harus bisa berkembang. Syarat yang ketiga adalah sudah mencapai nisab. Ada nisab ukuran. Apa sih nisab itu? Adalah batas minimal harta kekayaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Seandainya harta kekayaan itu kok belum mencapai satu nisab, berarti zakat itu tidak wajib untuk dikeluarkan. Jadi barang itu, kekayaan itu tidak wajib dikeluarkan kalau memang belum mencapai satu nisab. Berikutnya syarat yang keempat adalah melebihi kebutuhan pokok. Artinya zakat mal itu hendaknya memastikan bahwa kebutuhan pokok diri dan keluarganya sudah betul-betul tercukupi. Jadi intinya zakat, entah itu zakat mal atau zakat fitrah, ya, itu syaratnya yang jelas sudah melebihi dari kebutuhan, baik untuk dirinya maupun untuk keluarga yang menjadi tanggungan nafkahnya. Okay. Dan yang berikutnya adalah bebas hutang. Jadi seorang yang memiliki utang, ya, ini jika dikonversikan dengan harta mengakibatkan tidak terpenuhi nisab, ya, maka tidak wajib
zakat. Contoh dia hutang banyak, hartanya banyak, tapi hutangnya juga banyak. Seandainya dipakai hartanya untuk membayar hutang, hartanya tidak mencapai 1 nisab, maka tidak wajib zakat. Tapi seandainya harta kekayaannya yang ada itu kok dipakai untuk membayar zakat itu kok masih ada 1 nisab, maka tetap dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, terkait dengan syarat wajib zakat mal ini adalah berlalu namanya 1 tahun, ada haulnya. Jadi ada haulnya, beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tidak ada haulnya, tapi pelaksanaannya 1 tahun sekali pada saat setelah melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau dalam zakat mal ini harus ada perputaran dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun dia berusaha, hasilnya berapa, perolehannya berapa, dihitung kalau sudah ada 1 nisab, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ada haulnya, masa berlaku selama 1 tahun. Berikutnya anak-anak sekalian, jenis-jenis zakat mal. Ya, zakat mal. Yang pertama adalah zakat harta kekayaan. Jumlah harta yang wajib dizakati berapa bagi yang masuk kategori zakat harta kekayaan adalah 2,5% dalam 1 tahun. Jadi dikalkulasikan 2,5% dalam 1 tahun, ya. Ini harta kekayaan, zakatnya ini yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Kemudian yang kedua adalah zakat emas. Zakat emas perak, zakat emas ini batas nisabnya adalah kurang lebih 85 sampai 96 gram. Emas ini memang di kalangan para ulama ada khilafiyah, perbedaan dalam masalah nisab zakat emas ini, anak-anakku sekalian. Begitu juga dengan zakat perak, ya. Jadi ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan nisab daripada zakat emas dan perak. Jadi berkisar antara 85 sampai 96 gram emas. Ini sama. Bagaimana zakat yang harus dikeluarkan? Ya, berarti 2,5%. 2,5%-nya dihitung, diteruskan dengan nominal harga emas pada saat dia mengeluarkan zakat itu. Kemudian jenis zakat mal berikutnya adalah zakat binatang ternak. Yang pertama adalah unta. Unta itu nisabnya adalah 5 ekor. Kemudian sapi nisabnya 30 ekor. Dan yang berikutnya kambing nisabnya adalah 40 ekor. Jadi kalau toh unta 5 ekor, kalau sudah dalam masa 1 tahun berarti wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Kemudian zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian. Ya, pertanian ada padi, ada gandum dan seterusnya. Sekarang sudah ada namanya istilah zakat kontemporer. Segala sesuatu yang bernilai ekonomis wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tidak hanya sebatas padi, gandum, kurma, tapi bisa tanaman hias dan lain sebagainya, ya. Berapa nisabnya itu? Nisabnya adalah kalau tahu zakat pertanian itu adalah 900 kilogram. Jadi 900 kilogram apabila pada saat melaksanakan pertanian itu, ya, pada saat melaksanakan pertanian itu kok membutuhkan biaya untuk pengairannya, maka pada saat panen zakat yang dikeluarkannya adalah 5%. Contohnya airnya membeli dengan cara mendatangkan alat untuk pengairannya, entah itu pompa dan lain sebagainya, ya. Tapi pada saat pertanian itu kok airnya tidak mengeluarkan biaya, mungkin tak ada hujan dan lain sebagainya, atau dari irigasi,
maka pada saat panen zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari hasil panennya. Ini anak-anakku sekalian. Jadi zakat pertanian ya itu 5% yang wajib dikeluarkan apabila air yang digunakan untuk mengairi itu tidak mengeluarkan biaya. Tapi kalau mengeluarkan biaya, maka zakatnya tidak 5% lagi, tetapi adalah 10%. Nisabnya tadi sudah disampaikan adalah 900 kg. Kemudian jenis zakat berikutnya adalah zakat harta karun atau yang biasa kita kenal dengan harta rikas, harta temuan. Zakat harta temuan tidak memiliki nisab. Jadi kalau zakat harta temuan atau zakat rikas ini tidak ada nisabnya anak-anak sekalian. Setiap kali dia menemukan ya zakat nisab rikas ini, maka dia harus mengeluarkan harta daripada barang yang telah ditemukan. Besarnya berapa zakatnya? Yaitu 20% daripada harta yang sudah ditemukan. Jadi 20%. Tidak tahu, mungkin anak melakukan kegiatan apa-apa sehingga dia menemukan atau mendapatkan harta temuan, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, tidak usah menunggu nisab dan haul, yaitu dengan ukuran sebesar 20%. Nah, ini lebih lengkapnya anak sekalian tentang tabel zakat mal. Yang pertama zakat emas ya, nisabnya 93,6 gram ya. Ini waktunya 1 tahun, kadarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Perak juga begitu ya. Ada 1 tahun, nisabnya hampir sama dengan emas, dengan zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dalam ukuran waktu dalam 1 tahun. Kemudian lagi ada barang dagangan. Barang dagangan itu nisabnya sama dengan emas dan perak ya. Kalau tadi dikatakan antara 85 sampai 96, memang para ulama khilaf, ada yang menyebutkan 93,6 gram emas nisabnya, ya nanti dikuruskan kalau barang dagangan itu anak-anak sekalian ya. Jadi modalnya plus labanya kalau tahu dihitung ada 1 nisab dalam 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian ada hasil tambang, nilai nisabnya sama dengan emas ya, antara 85 sampai 96 gram emas. Kalau di sini disebutkan 93,6 gram. Ini tambang bagaimana? Saat didapatkan, untuk besar kecilnya antara 5 sampai 10%. Kemudian zakat rikas tadi sudah Bapak sampaikan, yaitu zakatnya adalah 20% saat ditemukan. Hasil pertanian dan makanan. Nah, ini pertanian dan makanan pokok. Ini sama dengan nisabnya dengan emas dan perak. Waktunya setiap kali panen, besar yang harus dikeluarkan 5 sampai 10%. 5 itu apabila pengairannya membeli atau mengeluarkan uang atau biaya. 10% zakat yang harus dikeluarkan apabila pengairannya tidak membeli. Kemudian yang berikutnya adalah gaji atau upah. Nah, gaji itu juga nisabnya sama dengan emas perak. Waktunya saat didapatkan, besarnya 2,5%. Untuk sapi, yaitu tadi 30 nisabnya sampai dengan 40 ya, kadarnya sesuai dengan jumlahnya. Kambing juga begitu atau domba 40% nisabnya. Kadar yang harus dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Itu anak-anak sekalian terkait dengan jenis zakat mal yang harus dikeluarkan. Dan jangan lupa yang tadi Bapak sampaikan, sekarang bentuk usaha yang bernilai ekonomis, pertanian dan lain sebagainya, itu juga nanti akan dikiaskan dengan bentuk pertanian.
Untuk nisabnya ya disamakan dengan zakat emas dan perak, dengan dikeluarkannya membayarnya adalah 2,5%. Dalil tentang zakat fitrah sekarang, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Ini terkait dengan dalil zakat mal. Ada juga dengan surat At-Taubah ayat 103 ya, tentang dalil zakat mal ini, yaitu yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak-anakku sekalian, demikian sedikit penjelasan Bapak tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan puasa kita di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah kita yang lain di dalam bulan suci Ramadan ini diterima dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap semangat berpuasa anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Akhiron, kurang lebihnya Bapak menyampaikan, ada khilaf, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.